Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reger Junanda Putra, absen 21 dengan nomor NIM 21151241113. Di sini saya akan membahas yaitu perkenalkan topik dan pentingnya etika dalam bisnis konstruksi. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu etika dalam bisnis konstruksi adalah topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia industri saat ini. Industri konstruksi adalah salah satu sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Oleh karena itu, praktik yang etis dalam industri ini menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan keselamatan bagi semua pihak yang terlibat. Etika dalam bisnis konstruksi mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, keselamatan kerja, hingga transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaannya. Memahami dan menerapkan etika bisnis dalam konstruksi tidak hanya membantu dalam menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan aman. Berikut ada 5 table of contents yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi dan prinsip dasar etika bisnis, yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, yang ketiga ada keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja, yang keempat ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan, dan yang kelima ada contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu ada definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku bisnis dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks konstruksi, etika bisnis mencakup tanggung jawab sosial, keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap semua pemangku kepentingan. Prinsip dasar etika bisnis meliputi yang pertama ada kejujuran dan integritas, yaitu berperilaku jujur dan konsisten terhadap prinsip-prinsip moral. Yang kedua ada keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil dan tanpa diskriminasi. Berikutnya ada tanggung jawab, yaitu memikul tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dan yang keempat ada kepatuhan terhadap hukum, yaitu mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Mohon maaf, sorry. Berikutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, yaitu industri konstruksi diatur oleh berbagai regulasi dan hukum yang bertujuan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan keadilan dalam praktiknya. Kepatuhan terhadap regulasi ini adalah bagian integral dari etika bisnis. Perusahaan konstruksi harus memastikan bahwa semua proyek mereka mematuhi standar hukum, termasuk yaitu regulasi keselamatan kerja, hukum lingkungan, standar kualitas, hak karyawan. Bisa dibaca ya teman-teman. Berikutnya ada nomor 3 yaitu keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Keselamatan kerja adalah salah satu aspek paling kritis dalam bisnis konstruksi. Penerapan etika bisnis yang baik berarti memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Ini termasuk yaitu ada pelatihan keselamatan, memberi pelatihan keselamatan yang memadai kepada semua pekerja. Berikutnya ada penggunaan alat pelindung diri atau APD, yaitu memastikan penggunaan APD yang tepat di lokasi konstruksi. Yang ketiga ada identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial di tempat kerja. Yang keempat ada tanggung jawab sosial, yaitu memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan sosial dan kesehatan yang memadai. Yang keempat ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Transparansi dan integritas adalah komponen kunci dalam membangun kepercayaan dengan klien, mitra, dan masyarakat. Dalam penawaran proyek dan pelaksanaannya, ini dapat mewujudkan melalui proses lelang yang adil, yaitu menjalankan proses lelang yang transparan dan adil. Yang kedua ada pengungkapan informasi, yaitu memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai proyek. Yang ketiga ada anti korupsi, yaitu menerapkan kebijakan anti korupsi yang ketat.
Yang keempat ada pelaporan yang jujur, yaitu melaporkan kemajuan proyek secara jujur dan akurat. Eh, Berikutnya yang kelima ada contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama ada kasus bangunan roboh, yaitu studi kasus mengenai bangunan yang roboh akibat pelanggaran standar keselamatan dan kualitas. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu pentingnya mematuhi standar konstruksi dan melakukan inspeksi berkala. Yang kedua ada korupsi dalam penawaran proyek, yaitu contoh kasusnya perusahaan yang terlibat dalam praktik korupsi dalam proses lelang proyek. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu perlunya kebijakan anti korupsi dan transparansi dalam penawaran proyek. Yang ketiga ada pelanggaran hak pekerja, yaitu kasus mengenai pelanggaran hak-hak pekerja seperti upah yang tidak adil dan kondisi kerja yang buruk. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kepentingan menghormati hak-hak karyawan dan memastikan kondisi kerja yang layak. Berikutnya ada penutup atau ringkasan dari materi semua ini, yaitu etika dalam bisnis konstruksi adalah fondasi yang penting untuk membangun industri yang adil, aman, dan berkelanjutan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja, perusahaan konstruksi dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan lebih adil. Transparansi dan integritas dalam semua aspek bisnis juga akan membantu dalam membangun reputasi yang baik dan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Maka dari itu, kita mengajak untuk menerapkan etika bisnis dalam pekerjaan sehari-hari tidak hanya akan meningkatkan kualitas kerja, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, marilah kita semua bersama-sama menjadikan etika sebagai dasar dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil dalam bisnis konstruksi. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengajar, yaitu Bapak Dana Ardika, dan terima kasih kepada teman-teman pendengar yang lainnya.